Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Aman terdengar Kak. Oke, terima kasih responnya. Yang Sama-sama. lain boleh tolong untuk em, aktif juga ya, karena malam ini kita sudah masuk di pertemuan pertama untuk sesi bootcampnya. Jadi aku minta yang bisa on cam, silahkan on cam. Aku kasih waktu sekitar 2 menit untuk persiapan open kamera semuanya. Silahkan. Jadi kita nanti mulai di 19.15 ya. Yang belum bisa untuk open kamera boleh nanti disampaikan alasannya di room chat. Silahkan. Nanti kita mulainya di 2 menit ke depan ya. Silahkan siap-siap untuk open kamera dulu. Oh iya guys, nggak apa-apa ya kalau yang belum bisa pakai virtual background, tapi diusahakan untuk open kamera ya. Tapi yang bisa pakai silahkan dipakai. Virtual backgroundnya. Tunggu ya, sampai 19.15. Oke, masih lumayan banyak ya yang belum open kamera. Kita tambah 1 menit lagi ya. Untuk nunggu teman-teman yang lain, silahkan open kamera dulu. Oke, sudah 19.16. Sembari menunggu teman-teman yang lain untuk open kamera, kita mulai dulu ya. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dulu untuk kelas pertama, bukan kelas ya, mentoring pertama kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pertemuan pertama kita ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua dalam persiapan beasiswanya di 2025 dan bisa menjadi awardee di tahun ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Oke, pertama-tama aku mau ucapin terima kasih banyak dulu kepada teman-teman semua. Di sini ada 65 orang ya yang sudah join. Terima kasih karena kemarin teman-teman udah bantu vote like aku di webinar ketiga. Aku nggak tahu di sini semuanya hadir atau enggak, tapi pokoknya aku mau ngucapin terima kasih banyak karena udah bantu vote like aku dan alhamdulillah aku lolos ke tahap selanjutnya jadi finalis di Putri Hijabfluencer DIY 2025. Mohon doanya semua ya lagi. Semoga bisa dapat juara deh di tahun ini. Terima kasih pokoknya teman-teman. Oke, kemudian aku juga mau ucapin selamat kepada teman-teman semua karena udah lolos ya mengikuti bootcamp UASA di tahun 2025. Ingat teman-teman, UASA itu ada habit ya, ada kebiasaan. Jadi kalau kalian udah gabung di UASA, artinya kalian harus semangat dan betul-betul harus memperjuangkan untuk jadi awardee di tahun ini. Karena di tahun-tahun sebelumnya, kita juga mindsetnya adalah harus jadi awardee. Jadi, teman-teman kalau
misalnya mengikuti arahan, kemudian mengikuti apa yang disampaikan, kemudian sesuai dengan timeline, insya Allah peluangnya untuk lolos beasiswa menjadi awardee di tahun ini besar gitu ya. Jadi kita bangun habitnya sama-sama mulai dari pertemuan pertama ini, kita harus betul-betul memperjuangkan untuk jadi awardee di tahun ini. Karena memang targetnya untuk jadi awardee di tahun ini gitu ya. Pokoknya aku ucapin selamat kepada kalian semua, teman-teman semua karena udah lolos di tahap awal bootcamp ini dan kalian di sini bukan cuma untuk mengejar beasiswa ya, tapi kita sama-sama belajar dan kita bikin sejarah baru bahwa kuliah dengan beasiswa di kampus impian itu adalah hal yang bukan sesuatu yang susah gitu ya, tapi sesuatu yang bisa diperjuangkan. Oke, selanjutnya yang kedua, aku mau menyampaikan beberapa hal terkait kelas yang akan kita lalui selama persiapan bootcamp bersama UASA menjadi awardee di tahun ini. Nah, yang pertama aku mau bilang bahwa beasiswa itu bukan tentang cuma uang ya, teman-teman. Jadi beasiswa itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang kesempatan mengubah hidup. Kalau dulu aku jadi awardee dan hanya memikirkan tentang uangnya aja, aku tidak akan bisa berada di sini. Aku tidak akan, UASA tidak akan ada. Atau UASA tidak akan menjadi wadah gitu. Jadi mindsetnya mulai dari sekarang diubah. Ngejar beasiswa itu bukan hanya tentang uang, tapi kesempatan untuk mengubah hidup, kesempatan untuk lebih bermanfaat. Jadi kalau mindset tersebut dari sekarang udah dibangun, nanti itu akan perlahan-lahan bisa dituangkan ke dalam esai, kemudian nanti kita juga bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan baik. Karena di pertanyaan wawancara itu semuanya tentang kontribusi, apa yang akan kamu lakukan, dan kamu mau apa nih untuk selanjutnya. Makanya dari kelas awal ini aku mau sampaikan bahwa mindsetnya itu mengejar beasiswa bukan hanya tentang uang. Karena bisa jadi ada pertanyaan yang menjebak gitu ya. Ada pertanyaan yang menjebak. Kenapa kamu mau daftar beasiswa? Apakah kamu hanya mencari uangnya atau gimana? Nah, jadi aku sampaikan di awal bahwa mendaftar beasiswa itu bukan hanya tentang uang saja, tapi tentang kesempatan untuk bermanfaat. Dan itu nanti akan kita lalui juga di kelas persiapan wawancara ya nanti. Tapi aku spill di awal, jadi teman-teman boleh banget tuh nanti masukin di esainya, karena itu akan nyambung sampai ke tahap wawancara. Karena ada pewawancara yang kadang-kadang tuh mau nguji kita, ini anak daftar beasiswa hanya uang aja atau gimana gitu. Jadi jangan hanya uang aja ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mendaftar sesuatu, baik itu beasiswa, lomba, dan sebagainya, universitas dan sebagainya, tantangan itu pasti ada. Tapi ingat, kalian tidak sendiri. Nah, jadi di sini kita berjuang bareng-bareng dengan UASA, ada teman-teman mentor, teman-teman awardee yang akan mendampingi sampai goalnya tercapai. Jadi mindsetnya jangan berjuang sendiri. Kalau teman-teman punya sesuatu yang bisa di-share, share aja. Karena di beasiswa unggulan ini, kuotanya itu tidak ada. Jadi misalnya nih, 1.000 orang yang daftar, kalau 1.000 orang ini bagus, maka 1.000 orang lolos. Jadi kita sama-sama untuk bagus. Kita sama-sama untuk mencapai goalnya. Kita bareng-bareng di UASA. Itu culture-nya ya. Jadi jangan pelit, jangan kalau ada pertanyaan dan kalian tahu jawab. Kalau ada sesuatu yang bisa di-share, share aja. Karena semakin kalian nge-share, semakin teman-teman kalian semua yang ada di UASA itu tahu informasinya. Jadi kalian bisa sama-sama grow up gitu ya. Karena di BU itu tidak ada kuota. Kalau kalian semua bagus, kalian semua memenuhi syarat dan ketentuan, maka kalian semua akan lolos. Begitu. Kemudian yang ketiga, dulu aku waktu daftar di beasiswa unggulan, karena aku awardee di tahun 2018 dan di 2023, itu memang kuotanya jauh beda ya. Tapi karena tahun ini ada efisiensi, jadi kita tidak tahu nih, apakah akan ada penurunan kuota, apakah yang diterima akan sedikit atau juga banyak seperti di tahun sebelumnya. Jadi aku mulai dari sekarang akan mewanti-wanti teman-teman semua untuk memaksimalkan semua poin yang ada di panduan. Karena aku yakin
pengalaman di tahun 2009, 2020, 2021 itu yang diterima sedikit banget. Kenapa? Karena anggaran di 2020 dan 2021 itu dialihkan ke corona. Itu dialihkan ke sesuatu yang mendampak yang berdampak yang disebabkan oleh corona. Nah, karena tahun ini ada efisiensi, makanya aku mewanti-wanti teman-teman semua untuk kita lebih lebih di atas lah daripada pendaftar beasiswa yang lain karena takutnya tahun ini juga akan ada penurunan kuota yang diloloskan gitu ya. Jadi semua poin yang ada di panduan kita maksimalkan sama-sama. Aku kasih contoh kecil. Misalnya di panduan itu ada syarat untuk memasukkan berkas dengan ketentuan ukuran berkasnya itu misal minimal satu GB misalnya satu GB ya. Biasanya berapa sih aku lupa. Minimal satu GB. Nah tapi di akunnya 1 MB. Nah misalnya di akunnya itu kita tetap bisa upload tuh walaupun walaupun file kita misalnya 5 MB. Kita tetap bisa upload, tapi di panduannya itu 1 MB. Walaupun tetap bisa upload, jangan sampai menyalahi aturan. Jadi tetap periksa dulu semua berkasnya, apakah sudah di bawah atau minimal dari 1 MB baru diupload. Walaupun bisa terupload kalau di atas 1 MB. Nah, itu maksud aku kita maksimalin semua poin yang ada di panduan. Itu dulu untuk nge-spillnya dari sekarang, nanti ada kelasnya kok. Oke, kemudian selanjutnya, karena kita efisiensi waktu ya untuk malam hari ini, next aku mau kasih tugas buat teman-teman semua yang ada di sini, ada 68 orang. Nanti silahkan download semuanya ya, atau nanti aku kirim deh di grup em, apa namanya panduan beasiswa 2024 karena panduan beasiswa 2025 itu belum keluar, belum launching. Kira-kira nanti bulan depan atau pertengahan bulan depan akan launching. Tapi untuk saat ini kita menggunakan yang 2024 dulu ya. Nah, karena berkasnya tidak akan jauh berbeda, jadi silahkan teman-teman semua menyiapkan berkas-berkas basic dari sekarang. Apa aja berkas basicnya? Scan KTP-nya, scan CV-nya, kemudian sertifikat. Ini sertifikat yang paling penting. Kenapa? Karena sertifikat itu yang akan membedakan kalian, peserta yang satu dengan peserta yang lain. Jadi kalau misalnya nih, kalian sekarang lagi ada di organisasi, kalian udah mengikuti beberapa kegiatan, tapi kalian belum punya sertifikat, kalian belum dikasih sertifikatnya, minta dari sekarang. Kalau kalian punya sertifikat tapi belum di-scan, scan dari sekarang. Jadi, bikin satu file atau ya satu file di Google Drive atau di laptop juga boleh. Kemudian scan sertifikatnya, masukin di situ, pastikan ukurannya maksimal 2 MB. Tapi nanti dicek lagi di panduannya berapa maksimalnya kalau ada. Tapi kalau tidak ada maksimal 2 MB aja ya. Pastikan semuanya. Jadi nanti ketika BU sudah buka, teman-teman sudah tidak repot lagi gitu ya untuk menyiapkan berkas-berkas yang basic. Jadi nanti sisa upload-upload aja, kemudian kita fokus kemana? Kita akan fokus ke esai, rencana studi, dan proposal. S1, S2, S3. Gitu. Jadi aku tidak mau ketika BU buka, teman-teman baru menyiapkan berkas basic. Karena ketika BU buka, kita akan fokus ke esai, rencana studi, dan proposal. Jadi mulai dari sekarang, persiapkan berkas basicnya. Gitu ya. Kemudian, selanjutnya, nanti akan dijelaskan untuk teknis mentoringnya seperti apa. Tapi sebelum itu, aku akan bahas dulu dan ingatkan teman-teman berkas-berkas apa aja yang harus teman-teman siapkan ya. Di sini, oh ya, sebelum ke sana aku juga mau sampaikan bahwa ketika teman-teman ikut bootcamp UASA, itu teman-teman wajib untuk on-cam dan menggunakan virtual background ya. Jadi teman-teman menggunakan virtual background, kemudian open kamera, karena ini sekaligus melatih teman-teman untuk persiapan wawancara. Dan tidak kaku ketika wawancara nanti. Jadi mulai dari sekarang lihat dulu posturnya apakah sudah bagus. Jadi nanti ketika masuk persiapan wawancara nggak diajarin lagi postur yang bagus seperti ini, pundaknya kelihatan setengah dan sebagainya. Gitu ya. Kalau tempatnya masih gelap-gelap, coba cari yang terang-terang. Nah, pokoknya mulai dari sekarang kita sudah harus membangun habit untuk benar-benar siap menghadapi
seleksi wawancara, seleksi berkas, dan sebagainya. Makanya ketika kelas, teman-teman semua diwajibkan untuk open kamera karena aku mau cek, oh kayaknya Nasya Nur Syifa. Nanti agak diperterang lagi ya. Nanti mungkin boleh cari ruangan yang agak terang misalnya. Oh, Ahmad Syarif. Kayaknya kacamatanya pantul. Jadi nanti coba diusahakan biar nggak pantul gitu ya. Jadi nanti ketika kalian sudah diwawancara, kita tidak akan komentar lagi terkait penampilan sebasic ini. Kita udah langsung masuk ke teknis. Jadi kalian satu-satu bisa langsung dapat semua materi. Nah, makanya dari awal aku mewajibkan untuk setiap pertemuan kalian harus open kamera supaya kita cek yang mana nih yang perlu, yang mana nih yang perlu. Dan itu tidak benar-benar dari awal, tapi udah langsung semuanya dipersiapkan sedetail-detail itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman diwajibkan untuk bikin story, kemudian tag yuk asa. Terserah nanti mau spill kalian ikut bootcamp atau mau spill kalian ikut persiapan beasiswa. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kalian story dan tag. Karena kadang ya ada orang, ah aku nggak mau spill dulu deh, takut nanti nggak lolos gimana-gimananya. Nggak apa-apa, nggak usah di-spill. Tapi bikin story, kemudian tag yuk asa. Itu aja, gitu ya. Untuk malam hari ini ada special request. Jadi untuk malam hari ini bukan screenshot-screenshot, tapi aku mau minta teman-teman untuk membuat atau menuliskan target beasiswa kalian di kertas, kemudian difoto, kemudian nanti dibuat story dan tag Yuk Asa. Supaya kalian tahu bahwa kalian ikut mentoring ini memang punya target untuk lolos. Kalau tidak mau di-spill beasiswanya apa, tidak apa-apa, tapi ditulis di kertas kalau kalian target untuk jadi awardee di tahun ini. Itu poinnya ya. Jadi PR-nya nanti aku mau lihat 71 orang bikin story dan tag akun Yuasa. Nanti kita akan ada satu orang yang akan bertugas untuk ngecek siapa aja yang belum, dan kita akan reminder lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi pastikan PR-nya malam hari ini diperhatikan, gitu ya teman-teman. Oke, cukup dulu untuk sesi penyampaian-penyampaiannya. Aku mau masuk di buku panduan ya, sekitar 5 sampai 6 menit aja. Aku mau reminder lagi apa aja yang perlu teman-teman persiapkan di bagian administrasi. Oke, aku share screen dulu ya. Sebentar. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke panduan? Silahkan Raisan kalau ada. Oke, silahkan Kak Isran. Sebelumnya terima kasih Kak. Eh, saya ingin nanya, tadi kan Kakak ini apa mengharuskan untuk posting story ya. Itu Mhm. eh, konsep postingan story itu bebas atau gimana Kak? Bebas aja, sekreatifnya mau video, mau foto, mau foto yang digabung-gabung, terserah. Yang penting nanti ada tulisannya kalau target tahun ini mau jadi awardee dan tag yuk as. Oke Kalau Kak. mau nge-tag narasumbernya juga boleh. Jadi nanti bisa sekalian aku follow dan sebagainya gitu ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sip. Sama-sama. Terima kasih kembali. Story bebas, Kak, atau gimana? Iya, bebas ya. Kreatif teman-teman aja. Aku izin ulangin arahan tugasnya menulis target beasiswa. Iya, yang penting di dalam story-nya itu ada target beasiswa. Dua kata itu, target beasiswa. Nanti bebas aja sekreatifnya mau seperti apa. Yang penting ada dua kata itu, target beasiswa. Oke, aku jelasin dulu untuk pedoman. Udah kelihatan ya di layar ya, teman-teman. Ini adalah buku panduan beasiswa unggulan di tahun 2024. Aku sengaja share screen ini biar teman-teman bisa familiar ya dengan buku panduannya. Nanti di sini akan ada daftar isi. Untuk malam hari ini kita akan review dulu terkait persyaratan pendaftarannya atau persyaratan berkas atau seleksi tahap 1.
Nah, untuk beasiswa unggulan itu kan ada beberapa persyaratan ya. Yang pertama ada persyaratan umum, yang kedua ada persyaratan khusus. Nah, yang akan aku minta untuk PR-nya adalah di persyaratan umum, karena itu adalah berkas yang umum. Semua orang udah pasti punya. Tapi sisa dicari dan dikumpulkan kemudian dibuat menjadi file. Jadi nanti sisa diupload. Kemudian untuk syarat khusus itu terbagi jadi S1, S2, S3. Jadi teman-teman silahkan fokus ke jenjang pendidikannya masing-masing. Kalau misalnya kalian S2, berarti yang diperhatikan adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus di bagian S2. Begitupun S1 dan S3. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk persyaratan umumnya. Persyaratan umum ada di halaman 12. Coba kita lihat dulu halaman 12. Oke, ini adalah persyaratan umumnya untuk jalur pendaftaran masyarakat berprestasi. Kalau misalnya di sini ada yang selain jalur masyarakat berprestasi boleh resen aja ya. Nah, untuk persyaratan umum yang pertama, silahkan dibaca. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh resen. Silahkan baca dulu dari A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Aku kasih waktu 2 menit. Sudah? Ada yang belum mengerti untuk persyaratan umum dari A sampai F? Oke, coba aku lihat kolom chatnya dulu. Oh, tidak ada ya. Sorry, bentar. Oh, oke, silahkan Kak Isran. Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak untuk persyaratan yang B Kak. Itu kan mendapatkan Mhm, rekomendasi minimal dari guru bimbingan konseling di sekolah asal bagi pendaftar jenjang S1. Misalnya gini Kak, mhm. kita eh, kita sekarang lagi kuliah S1, jenjang S1, tapi ingin daftar beasiswanya untuk S1 juga Kak. Itu bagaimana Kak? Apakah perlu surat rekomendasi juga atau gimana Kak? Oh, sekarang sekarang lagi S1 ya? Iya Kak. Sorry. Berarti ongoing berarti ya? Iya Kak. Oh, kalau ongoing berarti untuk surat rekomendasinya itu dari kampus, bukan dari sekolah. Yang dari sekolah itu adalah pendaftar maba. Maba udah lulus SMA, terus mau daftar ke S1. Nah, itu yang pakai surat rekomendasi dari sekolah. Tapi kalau yang sekarang udah kuliah, artinya ongoing, berarti makainya surat rekomendasi dari kampus. Nah, untuk surat rekomendasinya, karena di beasiswa unggulan itu tidak ada batasan surat rekomendasi, beda dengan LPDP, itu LPDP cuma satu. Tapi kalau di beasiswa unggulan itu bebas mau masukin berapa aja yang kita punya. Jadi aku saranin jangan cuma satu. Kalau aku kemarin, aku ambil tiga. Yang pertama, dosen yang paling dekat dengan kita. Dosen yang paling dekat dengan kita itu adalah dosen pembimbing, dosen PA, atau dosen pembimbing skripsi biasanya, atau wali kelas, apapun itu yang ada di jurusan kalian yang paling dekat. Tapi saran saya adalah pembimbing skripsi, itu yang paling dekat. Atau dosen penasehat akademik PA, gitu. Kemudian yang kedua, coba cari yang paling tinggi jabatannya, yang bisa kalian minta rekomendasinya. Misalnya, ketua jurusan, dekan, atau rektor. Kemudian yang ketiga, baiknya ada yang dari pemerintahan. Karena yang satu dan dua ini kan akademisi. Nah, satunya baiknya ada yang dari pemerintahan. Pemerintahan itu misalnya bupati, atau
kepala daerah atau yang kalian bisa gapai, yang kalian bisa bukan gapai ya, yang kalian bisa jangkau aja. Tapi kalau misalnya tidak ada yang pemerintah, boleh tiga-tiganya dari akademisi. Tapi beda-beda. Satu misalnya nih, dosen pembimbingnya atau dosen PA-nya itu belum profesor. Berarti dua orang ini harus yang profesor. Gitu ya, jadi beda-beda. Kalau aku kemarin aku ambil dosen pembimbing akademikku yang ada di S1, kemudian aku ambil rektor yang di S2, kemudian aku ambil dekan S1. Kalau kalian sekarang lagi S1 dan ongoing, berarti ambil dosen pembimbing, kemudian boleh rektor satunya, satunya boleh profesor. Profesor itu misalnya dia sebagai dekan atau dosen biasa boleh, yang ngajar kalian di kelas, tapi satunya harus profesor gitu. Ada lagi? Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke, sip. Oke, silahkan Kak Artika. Oke, thank you Kak Yuna. Aku mau nanya soal poin yang A. Jadi sertifikatnya tuh kayak ada maksimal batasan tahunnya nggak Kak? Kayak misal 5 tahun atau 4 tahun terakhir gitu. Itu aja sih Kak. Oke, sip, good question. Untuk syarat sertifikatnya, karena di panduannya tidak ada batasan untuk tahun, jadi semua sertifikatnya dimasukkan. Kayak aku kemarin aku daftar beasiswa S2, sertifikat dari SMP pun aku masukin. Jadi makanya aku tadi ngasih tugas pertama buat teman-teman itu adalah cari semua sertifikatnya kemudian scan sebanyak-banyaknya. Entah kalian sebagai peserta, kalian sebagai volunteer, sebagai narasumber, sebagai sebagai peserta, sebagai panitia, juara satu, dua, tiga, serta peserta webinar, apapun itu yang ada sertifikatnya semuanya di-scan. Atau surat apa sih namanya? SK. SK kepanitiaan, SK volunteer, SK kalian jadi pengurus. Nah, itu semua dimasukin. Karena di BU itu tidak menginput nomor sertifikat. Jadi selama ada fotonya itu bisa dimasukin. Nah, tapi aku nggak tahu nanti ya di tahun ini gimana. Tapi jaga-jaga kita siapin dulu aja yang teman-teman punya. Semuanya dicari dulu aja semua. Begitu. Aman ya? Masih ada lagi? Oke, silahkan Kak Desinta. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izin bertanya terkait poin yang G, yang mana itu tertulis beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak untuk kelas-kelas tertentu. Nah, maksudnya yang untuk hmm, kelas-kelas internasional pendaftar tujuan studi dalam negeri itu maksudnya bagaimana ya, Kak? Apakah untuk mahasiswa yang di kampusnya itu termasuk kelas internasional atau IUB? Oke, kalau di yang poin G, beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak untuk kelas-kelas sebagai berikut. Kelas reguler itu maksudnya adalah kalian yang belajar di kampus, kemudian masuknya itu di penerimaan mahasiswa yang umum. Penerimaan mahasiswa Intek atau ganjil juga boleh, genap, ganjil genap boleh. Yang penting kalian yang umum-umum, mahasiswa umum gitu. Yang tidak boleh itu yang kelas eksekutif atau kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh. Nah, biasanya kan universitas ada program-program tertentu tuh. Misalnya yang kelas online untuk orang-orang yang udah kerja, dia masuknya kelas online. Nah, kalau BU itu nggak boleh. Jadi kelasnya itu adalah yang kelas normal, yang umum, pada umumnya yang diikuti oleh mahasiswa umum. Selama kalian mengikuti kelas umum itu, berarti boleh. Begitu. Kalau yang kelas internasional ini bagi pendaftar tujuan studi dalam negeri. Nah, itu nggak boleh karena misalnya nih, kalian ngambil em, kalian kuliahnya di dalam negeri, tapi ngambil program di luar negeri, itu nggak boleh. Jadi, intinya yang poin G itu adalah mahasiswa pada umumnya, bukan mahasiswa-mahasiswa khusus. Begitu. Aman ya? Oke, siapa tadi? Satu lagi yang raise hand, silahkan. Ya, Kak Rauda, silahkan. Raudani.
Terima kasih Kak. Izin bertanya terkait poin surat rekomendasi tadi. Tadi Kakak menyebutkan kalau surat rekomendasinya itu boleh dari bupati atau pemerintah kan Kak. Jadi kalau misalnya kan saya kuliahnya merantau Kak. Eh, kita mintanya surat rekomendasi dari daerah asal kita itu nggak apa-apa Kak, bukan dari daerah yang tempat kita merantau. Terima kasih Kak. Nggak apa-apa, silahkan boleh. Intinya beliau tahu apa yang mau diisi di dalam surat rekomendasinya. Karena di rekomendasi itu nanti ada keterangan-keterangan yang akan dituliskan. Kalian tuh prestasinya apa aja, kenapa layak untuk daftar beasiswa. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ngambil rekomendasi kepada misalnya kepada bupati ya, dan bupati yang misalnya belum pernah ketemu sama sekali, gimana caranya, Kak? Caranya adalah kalian bawa dua format. Format yang pertama itu kosongan, tapi lampirkan CV. Jadi nanti si pemberi beasiswa itu tahu kalau kalian punya prestasi ini, prestasi ini, prestasi ini dari CV-nya. Nah, jadi dari CV-nya itu mereka akan nulis isi rekomendasinya. Kemudian format yang kedua, format yang sudah ada isinya. Jadi pejabat tersebut sisa tanda tangan. Nah, isinya bagaimana, Kak? Nanti kita kasih contoh. Intinya kalian bawa dua format. Begitu. Bebas pokoknya. Mau di daerah kalian atau daerah yang sekarang kalian tempati, itu bebas. Oke, sip. Next, tadi satu lagi yang raise hand. Ya, silahkan Kak Farel. Oke, baik, cek apakah terdengar. Dengar. Oke, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan teknis. Izin bertanya, Kak, mengenai poin yang G untuk kelas internasional. Di kampus saya itu bahwa ada kebijakan baru di mana kelas internasional itu ada ketika saat saya sudah masuk melalui jalur reguler. Jadi untuk masuk saya posisinya saat ini itu adalah memasuki kelas internasional, tetapi itu dipindahkan saat saya sudah masuk atau sudah diterima melalui jalur reguler. Reguler. Nah, untuk kasus seperti ini kira-kira bagaimana, Kak, terkait kebijakan dari BU sendiri? Oke, kalau kelas internasionalnya itu semua siswa atau hanya beberapa orang aja? Hanya beberapa aja, Kak. Hanya beberapa aja, tapi belajarnya tetap di Indo atau di luar? Pembelajarannya tetap di Indo juga, Kak. Oh, itu maksudnya kayak kelas bilingual gitu ya? Iya, kurang lebih exposure aja, Kak. Tapi dia nggak ada Oh, kewajiban. berarti satu kelas itu dia menggunakan bahasa Inggris, kayak kelas bilingual gitu kan maksudnya? Iya, benar, Kak. Oh ya, itu masuk kok, tetap kelas reguler namanya. Oke, Kak. Baik. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Aman ya untuk persyaratan umum di poin A, B, C, D, E, F, G. Kemudian di sini ada tambahan H, berkomitmen untuk mempertahankan indeks prestasi minimal 3,00 pada S1, kemudian IPS-nya 3,25 untuk S2 dan S3. Ini nanti setelah teman-teman masuk. Tapi untuk yang udah jadi mahasiswa sekarang atau ongoing, nanti ada persyaratan untuk IPK-nya kok khusus, di persyaratan khusus. Nah, sekarang kita masuk di persyaratan khusus, berkas apa aja yang harus teman-teman siapkan. Di sini yang pertama ada kalau untuk S1, dia lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau ada yang sekarang gap year dan itu masih 2 tahun, itu boleh daftar BU. Tapi kalau lebih dari 2 tahun, itu tidak boleh ya. Kemudian memiliki surat LOA. LOA itu adalah bukti diterima di perguruan tinggi. Tapi ini hanya berlaku untuk pendaftar maba. Kalau yang ongoing, dia nanti surat keterangan aktif kuliah dan minimal ditandatangani oleh dekan fakultas perguruan tinggi. Paham? Nah, untuk poin 2, itu harus mencantumkan LOA atau bukti diterima di perguruan tinggi. Bebas, nanti mau ambil surat langsung di univnya atau menggunakan screenshot
dari bukti lolosnya tuh, misal di akun SNBT, atau misalnya email, atau misalnya di website kampus, itu boleh. Yang penting di situ ada keterangan kalian udah lulus dan udah jadi mahasiswa. Itu untuk maba. Tapi kalau untuk teman-teman yang sekarang udah jadi mahasiswa atau ongoing, itu melampirkan surat keterangan aktif kuliah minimal ditandatangani oleh dekan. Paham? Aman? Oke, kalau ada pertanyaan save dulu. Kita lanjut dulu ke poin 4567. Oh, sorry, 456 dulu. Silahkan dibaca 456. Kalau ada yang mau ditanyakan di 456, boleh resen ya. Ya, silakan Kak Fadli. Baik, sebelumnya suara saya terdengar belum? Ya, terdengar. Oke, baik Kak. Saya izin bertanya mengenai paket UKBI ya. Itu kan tertera ini guideline-nya berdasarkan yang tahun lalu ya Kak. Sorry, Berdasarkan suaranya kurang jelas, Kak. tes tes tes. Em, ya, oke. Silakan. Ini guideline-nya berdasarkan yang tahun lalu kan Kak. Iya, Di ini mana yang tahun lalu. Hmm. di mana itu UKBI-nya yang diambil adalah paket satu. Nah, kalau misalnya saya ngambil paket 2 atau 3 itu aman nggak ya? Oh, kelasnya ya? Oh, paketnya. Atau harus tahu lagi jadi tes? Kayaknya harus sesuai panduan deh. Jadi kalau misalnya kakak udah punya yang paket 2 atau 3, saya sarankan ambil paket satu. Karena di sini langsung dijelaskan paket UKB yang diambil adalah paket satu. Berarti 2 3 itu tidak tidak bisa dinilai mungkin ya. Karena memang beda kan untuk apa namanya? Jenis tesnya kan beda jumlahnya. Jadi saya sarankan tes UKBI ulang dan ambil paket satu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas. Oke, sama-sama. Ada lagi? 456? Oke, tidak ada. Saya coba baca dulu ya. Di sini nomor 4 bagi mahasiswa ongoing yang sudah memulai perkuliahan maksimal sedang berada di semester 3 maksimal semester 3. Jadi kalau kalian semester 1 semester 2 semester 3 S1, S2, S3 itu boleh daftar BU. Memiliki bukti KHS minimal maksimal semester 2 dan memiliki nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,25 pada skala 4. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia dibuktikan dengan sertifikat UKBI. Besok akan ada kelas UKBI ya. Jadi teman-teman silakan besok tanya detail terkait UKBI-nya di kelas selanjutnya. Kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris. Nah, kalau yang TOEFL ini TOEFL ini sebenarnya tidak wajib, tapi kalau teman-teman punya akan lebih bagus dan silahkan dimasukkan, tapi kalau belum punya nggak apa-apa, karena itu tidak wajib. Jadi sifatnya opsional. Tapi kalau kalian mau mengusahakan untuk punya, itu akan jauh lebih bagus. Gitu ya, karena kalau nggak salah, yang kemarin daftar itu di UASA rata-rata punya TOEFL ya. Dan yang lolos itu rata-rata punya TOEFL. Walaupun ada juga sih yang nggak punya TOEFL tapi lolos. Jadi aku saranin kalau misalnya masih punya kesempatan dan bisa untuk punya TOEFL, silahkan diusahakan untuk punya. Gitu ya. Oke, untuk kelas esai nanti akan ada kelas esai. Jadi kita fokus dulu di persyaratan-persyaratan yang basic. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Coba aku baca dulu di
kolom chat. Untuk template surat rekomendasinya itu ada nggak? Ada ya. Untuk template-nya nanti di-download di buku panduan atau di BU-nya. Silakan nanti ditunggu aja eh launching ya. Untuk template-nya ada kok. Kalau untuk beasiswa ke luar negeri harus ada LOA dari universitas luar negeri tersebut. Iya, betul. Harus ada LOA ya, dalam dan luar. Izin bertanya, pada poin G itu berlaku untuk kelas kuliah kah atau SMA juga? Soalnya saat SMA saya kelas, oh itu untuk kuliah ya, jadi bukan SMA. Yang di sini untuk kuliah, karena beasiswa ini kan beasiswa pada saat teman-teman kuliah. Sertifikat TOEFL tapi skornya di bawah 500 apa perlu dilampirkan? Masukin aja kalau punya. Walaupun dia di bawah 500. Kalau luar negeri itu harus ada LOA-nya berarti iya. Untuk maba, apakah surat LOA-nya bisa dengan screenshotan lolos SNBP? Bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa ngurus surat langsung dari univnya, kalau misalnya nih kalian kuliah di Jogja, terus orang Jogja, ya udah ambil surat rekomendasinya ke univnya. Tapi kalau misalnya nih kalian kuliah di Jawa, tapi orang Kalimantan, belum belum ke Jawa misalnya, ya udah nggak apa-apa pakai screenshot. Jadi screenshot itu adalah opsi 2. Tuh. Jika panduannya keluar ketika kampus libur, bagaimana kita meminta surat keterangan aktif kuliah? Ya, itu tadi opsi 2-nya pakai screenshot. Kak, mohon maaf kalau UKB-nya di bawah 400 untuk S2, apakah eh tes ulang? Karena itu wajib. Oke. Sudah ya? Cukup? Aman? Udah. Oke. Siapa nih? Kak Midra, silahkan. Kak Atifah. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Eh, saya mau nanya yang poin A tadi, Kak, yang terkait sertifikat prestasi tadi, Kak. Yang mau saya tanyakan, kalau misalkan tidak ada memiliki sertifikat prestasi non non akademik tingkat nasional maupun internasional itu gimana, Kak? Yang kedua, apakah nanti di-uploadnya sertifikat organisasi sama sertifikat prestasi itu beda nanti, Kak? Jadi itu saja, Kak. Oke, kalau belum punya sertifikat nasional, nggak apa-apa. Pokoknya masukin yang teman-teman punya sekarang. Nah, karena belum buka BU-nya, jadi teman-teman sebenarnya masih punya kesempatan untuk cari sertifikat. Sekarang itu kan banyak kegiatan online atau bahkan hanya event-event seminar online. Nah, itu boleh, tapi ambil yang nasional. Internasional juga boleh. Jadi mulai dari sekarang cari dulu aja sertifikatnya. Nggak apa-apa sebagai peserta pun boleh, sebagai volunteer boleh. Pokoknya kumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya karena itu salah satu hal yang akan membedakan kalian dengan peserta yang lain. Jadi aku sangat-sangat menyarankan teman-teman dari sekarang cari sertifikat. Yang udah punya dan belum punya tetap harus nyari dari sekarang ya. Nah, jadi masukin semuanya. Walaupun misalnya ini aku nggak punya sertifikat inter kak, gimana ya? Berarti usahain dulu aja nasional, inter nggak apa-apa gitu ya. Kemudian tadi apa lagi ya? Aman ya? Sertifikat ya tadi pertanyaannya? Sertifikat organisasi juga, Kak. Oh, Itu oke, nanti dibedain akan gitu. beda. Akademik sama non-akademik, sorry. Sertifikat akademik sama, nanti akan ada dua. Tapi nanti kita jelasin di akhir deh. Pokoknya sekarang tugasnya adalah kumpulkan dulu semuanya. Nanti untuk input sertifikatnya itu akan beda. Nanti akan ada satu untuk sertifikat yang juara-juara, sama sertifikat yang kalian sebagai peserta volunteer. Tapi itu nanti teknis aja, karena kita ikut akun BU-nya seperti apa. Kalau tahun lalu beda, ada dua tempat upload. Jadi kalian harus tahu ini sertifikat masuk mana ya. Nah, kita kan tahun ini belum tahu ya karena belum buka. Jadi belum kita bahas dulu malam hari ini. Intinya malam hari ini kumpulkan sertifikat. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, cukup ya. Kak Fadil tadi ini masih raise hand ya? Yang masih awal ya? Oke, berarti udah aman semua ya? Kita cukupkan untuk bukan pertemuan. Kita cukupkan untuk sama aku. Nanti akan dilanjut dengan Kak Adit membahas terkait hal-hal teknis lainnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ingat ya, tadi aku ada ngasih beberapa tugas ya. Yang pertama buat story.
Yang kedua, kumpulkan semua berkas-berkas basic. Yang ketiga, wajib on cam setiap kali pertemuan, walaupun tidak sama aku ya. Terima kasih sekali lagi, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Di- Terima Ditunggu kasih, dulu Kak. ya, sama-sama. Ditunggu dulu ya, Kak Aditnya ya. Ya. Silahkan minum dulu atau ngemil dulu boleh. Oke, oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Alhamdulillah ya kita ketemu lagi semuanya, lama nggak ketemu. Sekali lagi, congratulations for you all that you have been appointed as students of our bootcamp. Again, I want to remind you, don't forget to open your camera, guys, ya. Especially when we have class, you can just put on your camera in front of you, or maybe you can use certain stand, or maybe if you don't have any virtual background, of course you can only open it without virtual background, it would be okay. So kayaknya saya putus-putus ya, boleh dikasih confirm dulu kalau saya terlalu putus-putus, tapi it's if you still can follow me, ya I think it's still better ya. Okay, it's okay if you still have any agenda, so you cannot open your camera. So maybe guys, in certain point I will use English. Yeah, I do sorry because sometimes every day I use English in my class, in my school. So jadinya kadang when I start to open the meeting, or when I starting to be a speaker in webinar, I will always use English. But it's okay. So for today, I want to remind you. Jadi aku mau ngingetin teman-teman semuanya. Yang pertama, congratulations dulu nih, udah jadi peserta webinar. We don't have any PowerPoint for today, guys, because we will only to remind and give encouragement to you all. But tomorrow you will have two class ya. Ada yang ingat besok kelasnya apa aja, guys? Ada yang udah cek jadwal nggak? Aku mau nanya dulu, kita besok punya kelas apa aja? Boleh di drop di kolom chat. Ada yang ingat kita punya kelas apa? Alright, UKBI ya. UKBI satunya apa satunya? Kalau nggak salah. Ada dua. UKBI dong ya? Ah ya. So tomorrow you will have two classes, which is UKBI and then administrasi ya. But before I try to explain you more, let me share our schedule for today ya. So, alright, here you are. Can you see the poster, guys? Can you see the slide? Okay, thank you. So, first today we have the first class, which is Mindset and Culture Immersion for Future Awardee. You have get a lot of explanations from Kak Yuna about how to be an awardee. But the most important thing is kalian harus baca panduan. Panduan itu harus benar-benar dipahami. Even though belum muncul nih panduan 2025, kalian bisa baca panduan 2024. Kak, kalau kita udah baca panduan, apa aja sih yang harus di-highlight? Yang pertama, persyaratan umum. Persyaratan umum kalian checklist mana aja yang kalian udah siap, mana yang kalian belum siap. Yang kedua, apakah persyaratan khusus? Kalian tentuin dulu, kalian S1, S2, atau S3. Kalau udah nentuin, catat administrasi apa yang dibutuhin, kemudian cek di dokumen kalian udah punya atau belum. Kak, kalau misalnya 1 dan 2 udah aku lakuin gimana? Kalau udah kalian lakuin, sekarang cari administrasi yang spesifik. For example, LOA. Kemudian juga surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu tadi udah Kak Yuna bilang, kalian ketika ngasih bisa satunya kosongan, bisa yang satunya udah ada isi. Dari sekarang bisa mulai nulis kira-kira isinya itu apa dan bagaimana. Ingat,
Kalau nulis isi surat rekomendasi itu harus bisa apa ya, nge-branding kalian. Nggak too much, tapi juga nggak apa namanya, nggak too slow atau terlalu rendah. Intinya cara point of view-nya itu ambil dari dosen. Kalau gue dosen, misalnya ya, saya nih, kalau misalnya aku dosennya Mas Isran, misalnya, misalnya aku dosen Mas Isran. Sekarang Mas Isran mau bikin surat rekomendasi. Nah, kira-kira nih Kak Pram ini kalau dia dosenku, dia akan mengenal aku kayak gimana ya? Rekomendasi kayak gimana yang akan aku tulis. Jadi point of view kita ketika bikin surat rekomendasi itu, kita harus berusaha ngelihat diri kita dari sisi dosen gitu. Nah, tadi kalau misalnya kertasnya kosongan, Kak Yuna itu kan bilang lampirin CV. This is what I do when I try to apply for beasiswa ya or scholarship. Aku selalu lampirin kayak gini. Misalnya ke rektor. Aku kemarin minta ke rektor, guys. Aku nggak tahu dokumennya masih ada nggak ya. Ntar aku coba cariin deh. Um, aku kalau ke rektor, aku yang pertama aku ngasih uh, jadi gini guys ya, meskipun kalian itu adalah misalnya, meskipun kalian itu adalah seorang mahasiswa dan mungkin kalian nggak punya deket sama rektor, tapi nggak usah malu untuk minta sama rektor. Rektor itu senang ketika bisa bantu mahasiswanya. Tapi pertanyaan gini, jangan kasih kosongan karena rektor nggak kenal kalian. Yang pertama yang bisa kalian kasih, yang pertama itu adalah CV. Yang kedua, kalian bisa ngasih transkrip nilai. Yang ketiga, kalian bisa, kalau saya ngasihnya itu em, ya transkrip nilai, kemudian CV, kemudian waktu saya di kampus saya itu ngapain aja. Jadi di CV kalian, kalian harus make sure itu ada kegiatan organisasi di kampus. Misalnya kalian ngapain. Kalaupun nggak ada, berarti harus make sure KHS-nya atau misalnya em, ya KHS atau apapun transkripnya itu juga dilampirin di apa namanya di lampiran surat rekomendasi kalian. Tapi ingat ya, selalu nyediain dua tipe surat rekomendasi, baik itu yang udah ada isinya ataupun itu yang nggak ada isinya. Nah, kemudian kalau punya sertifikat bahasa, UKBI, ataupun juga misalnya sertifikat semacamnya, kalian juga harus tetap lampirin itu. Kenapa? Biar orang yang kalian minta rekomendasi itu tahu seberapa apa namanya, seberapa berbakatnya kalian atau apa aja sih pencapaian yang udah kalian kasih ataupun pencapaian yang udah kalian raih gitu ya. Nah, itu kalian harus lampirin itu. Kayaknya kagak ada nih. Bentar ya. Hmm, nggak ada nih guys ternyata di laptop lama. Nah, itu ya yang yang aku pengen highlight ke teman-teman semuanya. Oke, karena hari ini teknis, aku balik lagi ke schedule, guys. Kalian akan punya kelas dari tanggal 24 hari ini, kemudian besok sampai ke tanggal 13. Nah, kita tetap kasih kalian itu berkaitan dengan grammar ya, meskipun sebenarnya TOEFL itu adalah opsional, tapi you have to make sure that um, grammar is TOEFL is very important to give you a point of plus ya. The point plus itu sangat penting banget. Itu yang harus kalian highlight. Makanya gini, salah satu cara buat loss awardee itu what things that can make you different with others. Kalian udah punya belum itu? Ya, what things that can make you different with others. Misalnya Mas Irfan sama Mas Fahre. What is the differences between both of you guys? What things that you can sell? Ingat guys, di esai itu akan ditanyain di wawancara. So make sure what you write is the things that you can explain. Ya, you have to make sure about all those things. Jadi apa sih yang bedain gue sama kandidat-kandidat lain? Ini harus bisa gue tulis di esai gue. Kalau misalnya gue orang yang aktif, ingat guys, kalian mau 10 organisasi itu nggak penting kalau nggak ada satu program yang nggak berdampak. 2024 aku wawancara satu orang, namanya Mas Rivaldi, kalian bisa cek ceritanya di Instagram kita. Dia ambil doktoral, kemudian kita latihan, dia banyak banget publikasinya, ada kali 10. Buat yang minder nggak masalah ya. Jangan minder hanya karena nggak punya publikasi. Karena Mas Rivaldi ngebuat aku realize kayak gini.
Meskipun Mas Rivaldi punya 10 publikasi, tapi dia punya kelemahan. Dia nggak bisa highlight mana publikasi yang paling berdampak. Jadi gini, lu punya banyak publikasi, lu punya banyak organisasi, tapi lu nggak bisa highlight mana yang paling berdampak, it's still nothing, guys. Okay? So I want you to make sure that which one from all of those your activities that is very impactful. Mas Rivaldi, aku bilang gini, Mas, lu kan magister tari ya. Apa yang udah lu lakuin? Satu aja gue minta contoh. Oh, dia terus cerita. Ternyata gini, Mas, gue itu pernah ngebantuin satu kampung, satu suku di Sunda masih. Dan um, dia, kepala kampungnya itu nggak mau ngasih teknik tari-tarinya. Tapi ketika aku ngelakain pendekatan kultural, kayak misalnya ngopi bareng, numpang nginep, bawain makanan dan sebagainya, dia itu mau ngajarin aku teknik tarinya, sampai pada akhirnya, Mas, gue bisa bantu mereka buat bikin pagelaran tari yang udah lama menghilang dari Jawa Barat. So this is impact, ya. Ingat, beberapa tahun terakhir, BU itu selalu minta kontribusi. Kontribusi itu nggak hanya apa yang akan terjadi di masa depan, tapi juga apa yang sebenarnya udah lu lakuin dulu, guys. Jadi teman-teman harus ingat lagi, dulu apa sih, satu aja, nggak perlu banyak. Satu tapi benar-benar berkesan buat kalian. Ingat, kontribusi itu harus berdampak di dua hal, secara internal dan juga secara eksternal ke masyarakat. Kira-kira secara eksternal apa, secara internal yang gue pelajari itu apa? Itu kontribusi. Jadi when you try to write contributions, make sure that they will be two line, internal, external. And what is it, what you can learn, and what you can share to the reviewer later when you have wawancara. Ingat, mindset yang harus Anda punya sebelum Anda menulis apa yang mau Anda obrolin di wawancara. You have to know yourself first. Kalian harus tanya dulu diri kalian ya. Itu. Oke, teman-teman, kalian akan punya kelas administrasi. Di sini ada tiga ya. Kak Yuna udah ngasih PR kalian buat melengkapi administrasi. Pada tanggal 7 Juni, kita mau semua administrasi udah lengkap. Tahun lalu BU buka sekitar tanggal 2 atau 3 Juni. Jadi kita mau teman-teman ketika BU udah buka, setidaknya 50-70%-nya administrasi udah siap. Tanggal 7 Juni harapannya kita udah selesai. Kenapa? Karena kita targetnya bisa selesai sesegera mungkin. Karena apa? Karena nanti kita mau mulai review and feedback. Aku juga mau hal lagi nih. Bootcamp itu berbeda ya. Sama anak-anak yang ikut bootcamp, sama nanti yang ikut mentoring esai. Jadi gini, kita akan ada dua program, guys. Di UASA itu bakalan ada dua program. Ntar. Ketika BU launching ya. Yang pertama, kita udah ada program bootcamp. Nah, kemudian besok kita bakal ada program lagi namanya mentoring, esai, dan rencana studi. Nah, teman-teman yang udah ikut bootcamp, kalian nggak perlu daftar ini lagi ya. Oke. Kalian itu jalur tol. Kalian dapat materi lengkap, ya. Kalian juga langsung ikut mentoring esai dan rencana studi. Kalau nanti kalian lolos, ya, dari bootcamp, ikut mentoring esai, kemudian kalian lolos BU, kalian akan dapat mentoring wawancara. Nah, intinya semua yang ada di bootcamp, kalian itu full tol sampai wawancara sampai lolos. Jadi jangan sampai keluar grup, jadi stay aja di grup, ikutin arahan. Kalau misalnya misalnya saya minta untuk, apa namanya, saya minta untuk, apa, em, isi form, ya udah isi form aja, nggak usah ragu gitu ya. Bentar ya guys ya. Nah, jadi ikut langsung dari 3 jalur ini, kalian udah ada di sini. Kemudian teman-teman juga akan ada kelas UKBI. Kita akan ada 4. Kita cukup fokus nanti di apa namanya di praktik. Nah, sebenarnya UKBI juga ada website. Nanti nanya aja ke Aisyah, ada nggak website latihannya. Kalau misalnya nggak dapat di Kak Aisyah, kalian bisa buka um, Instagramnya Kak Yuna. Kita pernah share berkaitan dengan apa namanya website BU untuk latihan dan itu free.
Kemudian esai guys, 3 meeting lalu di mini kelas kalian kan udah dapet 3 kelas esai ya. Nah di sini nanti penguatan aja dari Kak Ulil. Jadi Kak Ulil cuma ngasih penguatan kalian ya, mulai dari dasar sampai nanti kita ke yang terakhir tujuan our analysis final essay awardee. Nah nanti kalian udah mulai nulis kerangka esai dari sekarang ya. Nanti di mentoring yang kedua kalian akan ditanya apa namanya, akan direview dan akan di feedback 2 kali review. Jadi nanti setiap hasil review bisa langsung direvisi aja ya. Kemudian akan ada kelas rencana studi, ini buat yang S2, tapi kalau yang S1 juga mau join boleh banget, nggak masalah. Sangat disarankan kalau menurutku. Selanjutnya, nah teman-teman di tanggal 31 semuanya bakalan kena evaluasi ya. Evaluasi itu gimana Kak? Yang pertama mulai dari absensi, online, offline, maksudnya hadir atau nggak masalah. Yang penting nonton rekaman kalau nggak hadir. Karena nanti juga di absen. Kemudian juga mungkin kita akan ada kayak post test gitu ya, praktek gitu ya, yang nanti teman-teman bisa apa namanya um, apa ngejain soal gitu. Nah mungkin itu dulu deh dari aku singkat. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teknis kita di jadwal ini? Boleh resen atau di kolom chat ya. Ntar di meeting ke hari tanggal 7 nih, teman-teman akan ada Google Classroom ya sama Kak Ulil. Ini Google Classroom nggak sih? Ntar kalian bakalan di-add emailnya untuk join Google Classroom. Nanti di situ kita akan verif semua dokumen udah apa belum. Kita juga update, bakalan update banyak di sana gitu. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira teknis kita bootcamp besok nih? Kak, I want to ask, do we have assignment every time when we attend the Zoom? No, we don't have any assignment when we attend the Zoom. The most important thing is always isi absent. Itu aja sebenarnya. We will have assignment at 31 of May. Ya, 31 of May. Itu aja deh. Oke. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ini prinsipku ya. Kalah menang teman-teman harus bisa jadi awardee, oke? Kalah menang kita harus jadi awardee. Gimana sih itu? Tapi aku selalu bilang bahwa kalau di UASA itu kita harus maksimal. Mindsetnya harus selalu jadi awardee. Harus selalu coba maksimalkan ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Aku mau tanya buat kerangka esainya. Ini esai kotor Kak atau cuma sekedar kerangka struktur? Pertama selalu mulai dengan kerangka struktur guys. Kalau udah kerangka struktur, mulai dari esai kotor, gitu ya. Mulai nanti nih sebelum kelasnya Kak Ulil, kapan sih kelasnya Kak Ulil? Tanggal 26. Usahakan udah punya kerangka dulu. Malam ini atau besok malam udah mulai brainstorming. Kira-kira jadi esai itu gini, aku coba kasih kalian bahan kerangka ya. Dia kan kita bagi jadi latar belakang, kemudian inti, kemudian penutup. Nah, kalau latar belakang ini kita masih bisa bagi ke beberapa hal, guys. Yang pertama perkenalan, nanti perkenalan itu kita mulai dengan awal cerita juga. Awal cerita nih maksudnya apa? Awal ceritanya semacam em, kira-kira lu kan udah mulai mikir nih, guys. Kayak cerita apa yang mau lu angkat gitu. Nah, jadi awal cerita nih lu mulai nyinggung ke arah sana lah gitu. Nah, ini gue ngasih intermezzo aja. Ntar lebih banyak di Kak Ulil atau ketika di mentoring esai ya, guys ya. Kemudian di yang ketiga itu, kalau masih di latar belakang sih, biasanya sih pengalaman atau riwayat berkesan. Maksudnya apa nih ya? Kayak misalnya lu sekolah di mana, misalnya. Tapi ingat, bukan menceritakan sekolahnya ya, tapi ketika sekolah itu apa sih hal yang paling berkesan dan yang pernah lu lakuin? Kalau aku selalu bilang ke anak-anak esai, fokusinnya aja di kontribusi aja sih. Lu boleh ceritain kontribusi lu dari SD, it's okay. Nah, tapi gak usah semuanya, satu aja. Tapi lu juga boleh milih kayak, lu nggak mau ceritain masa SD, SMP lu. Paling banter SMA. Itu juga oke. Nggak semua masa pendidikan harus lu ceritain. Guys, ingat, lu ikut bootcamp ini, lu nggak bisa ikut hanya satu mentor. Ingat, lu harus belajar dari semua mentor, lu ambil insight-nya. Bentar. Maksudnya nggak bisa sih ngambil kayak di Kak Yuna aja gitu. Ngambil di gue aja, ngambil di Kak Ulil aja nggak bisa. Lu harus bisa ambil dari semuanya. Lu shaping di kepala lu mana kerangka
atau point of view yang cocok buat lu ya. Jadi gue hanya bantu aja. Kemudian kalau di inti ini udah jelas kontribusi masa lalu. Kemudian juga dampak kontribusi. Ini masih masa lalu nih. Nah, kemudian yang ketiga, kok hilang nih, buset. Ke riset proposal gua. Gue juga bikin riset proposal, guys. Ini hilang, coy. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa masuk ke kontribusi saat ini. Nah, selalu gunain namanya metode SMART sih. Dampak saat ini. Dampak itu ya internal eksternal ya. Kemudian kontribusi masa depan. Kemudian bisa juga dampak masa depan. Nah, ini highlightnya selalu sesuaikan tema BU. Karena mereka punya temanya sendiri, lu harus bisa nyesuaiin itu ya. Kemudian kalau penutup, biasanya dia minta kita kayak komitmen. Komitmen untuk menjadi mahasiswa unggulan. Manusia unggul. Kemudian highlight lagi kontribusi elu di masa depan untuk membuktikan bahwa lu bisa jadi mahasiswa unggul, manusia unggul. Jadi kayak kalau di akhir tuh dia kayak gini nih, lu kan mau daftar beasiswa unggulan, dia selalu minta lu untuk jadi manusia unggul. So, komitmen lu apa sih untuk jadi manusia unggul? Gimana cara lu untuk mencapai itu? Nah, makanya ingat, usahakan jawab sesuatu itu strategis. Nah, pakai metode SMART. Atau yang kemarin tuh caranya siapa ya? Yang bagus juga. Lupa gue. Mas, siapa ya? Duh, lupa. Mas Jamil kali ya. Ada tuh, bagus juga dia cara cara metode bikin esainya. Itu bisa kalian pakai juga. Pakai metode SMART. SMART itu biasanya digunain di kontribusi masa depan sih. Kontribusi kontribusi sih semuanya. Ingat ya, kalau penjelasan sesuatu itu jangan hanya jelasin sesuatu secara kualitatif aja, tapi pakai juga kuanti. Misalnya lu kontribusi dampaknya masyarakat mau ini, mau ini, mau ini. Berapa banyak masyarakat, bro? Gitu. Dampaknya berapa banyak? Gitu. Lu bisa buktiin nggak? Gitu. Kadang juga kayak gitu. Terbaca aja ya di PPT ya. Nggak gua hapus kok. Oke, gue lanjut. Kak, izin bertanya apakah nanti akan ada review essay? Review essay-nya setelah bootcamp. Jadi bootcamp kita fokus, habisin dulu semua materi, lu terapin semua ilmunya, baru nanti kita akan review essay. Nah, kemungkinan mulainya kapan, Kak? Nah, kalau ada pertanyaan, habis kelas rencana studi nih. Kemudian tanggal 5 atau 7 kita udah mulai, atau habis tanggal 7 nih, kita mulai kelas review essay. Ingat, lu semua nggak perlu daftar, stay aja di grup, jangan keluar. Oke? Kak, kalau semisal nih kita angkat pengalaman di SMA, jenis kontribusi kayak apa sih yang bisa kita cantumin? Secara kan masih di bangku tumbuh kembang menuju dewasa. Apa tuh? Mar, kenapa ya, Bang? Ya, jangan berantem ya. Oke, sip. Oke guys, sorry ya. Tadi bagus pertanyaannya nih. Kalau yang apa namanya? Kalau di masa SMA, bentar-bentar guys, bisa kita cantumin. Nih kalau lu buat siapapun yang merasa nggak punya kontribusi ya, pertama organisasi. Itu udah pasti. Mau dia OSIS, MPK, Pramuka, Paskibra, dan sebagainya lah. Lu di kampus juga sama konsepnya kalau nggak punya masalah ngomong kontribusi. Yang kedua, panitia. Panitia itu kontribusi juga. Panitia di sekolah atau di masyarakat. Ingat ya, jangan terbatas karena ini beasiswa akademik, akhirnya ngomongin kontribusi yang bidang akademik aja. Nggak harus, oke? Di masyarakat juga bisa. Kemudian yang ketiga, komplek.
Enggak. Ntar, panitia, 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 panitia. Dia lingkup kecil lah. Betul, di komplek. Nah, misalnya lu di komplek. Atau misalnya di Karang Taruna. Kemudian juga bisa juga di grup, di kelas, di kelompok belajar, dan sebagainya. Lingkup kecil, boleh banget lu masukin kontribusi lu di situ. Oke? Nggak masalah. Kelompok, misalnya ada pengalaman lu kerja kelompok sama temen lu, dan lu di situ bener-bener belajar banget, dan lu di situ bener-bener kontribusi banget, dan itu kayak ngerubah cara lu berpikir atau ngerubah cara teman lu berpikir. Itu juga bisa jadi kontribusi. So, it's not only about having position in organization. Karena banyak orang yang udah jadi ketua juga belum tentu dia lolos loh, bro. Oke? Kontribusi impactful. Ingat, kalau gue udah ngomongin kontribusi, berarti pasangannya selalu impact. Dampak. Apa dampaknya? Dampak internalnya apa? Dampak eksternalnya apa? Itu ya. Nah, mana lagi nih? Kak, maaf kalau semisal ada kegiatan yang saat ini, entar. Saat ini masih berlangsung sampai Juli. Nanti apakah tetap bisa dimasukkan ke pengalaman kontribusi? Kontribusi mau yang berjalan, mau yang udah selesai, mau yang akan datang boleh dimasukin. Ya, ingat, kalau mau ngukur kontribusi mana yang mau lu masukin, dampaknya mana yang paling besar, dampaknya mana yang paling berkesan. Kalau enggak, berarti semuanya masukin ke sertifikat atau cukup dimension. Oke? Tapi nggak harus satu doang. Kontribusi itu nggak harus satu. Setidaknya di esai lu bisa masukin dua kontribusi. Dua masa lalu, dua sekarang, atau di masa depan. Kalau di masa depan ya, kalau kontribusi masa depan itu udah pasti sih dia ada tiga. Tiga, tiga. Pertama, jangka pendek. Nah ini jelas nih. Biasanya 0 sampai 1 tahun. Sampai 1 atau 2 tahun lah, bukan setengah tahun ya. Kemudian yang kedua, jangka menengah. Nah, ini lu 3 sampai 5 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, jangka panjang. Pasti ada yang bilang lebih. Apa, mungkin ada yang bilang perkiraan waktunya berbeda, nggak masalah. Karena ini harus nyesuaiin juga dengan diri lu juga. Semuanya lu sesuaiin dengan diri lu juga ya. Oke, Kak, semua sertifikat bisa dicantuman. Berarti semisal waktu SD punya lebih baik dicantumin. Waktu SD lu punya sertifikat dan ternyata di sistemnya masih muat, cantumin aja. Cantumin semua. Itu juga bakalan nunjukin bahwa lu orang yang administrasinya bagus. Gitu. Lu bisa ngkeep banyak sertifikat, itu secara nggak langsung nunjukin lu kompeten secara administratif gitu. Kalau cantumin keorganisasian dalam sekolah gitu dengan anak kecil, ntar kontribusi bagian dampak untuk sekarang masa depannya gimana? Lah, kalau untuk sekarang apa yang lu lakuin dong? Ingat, kontribusi itu maksudnya gini loh. Lu bukan ngejelasin kontribusi di masa lalu untuk menjelasin kontribusi sekarang. Tapi lu jelasin kontribusi masa lalu itu apa sih yang udah lu lakuin di masa lalu yang akhirnya berdampak sama diri lu yang sekarang. Gitu. Sama juga kayak apa sih yang lu lakuin sekarang yang berdampak sama diri lu sekarang dan ngebuat lu pengen ngelakuin sesuatu di masa depan. Nah, sekarang gue pelan-pelan nih ya jelasannya. Kita ngomongin 3 jenis kontribusi dulu. Masa lalu, saat ini, sama masa depan. Masa lalu, masa saat ini, sama masa depan. Masa lalu maksudnya gini. Kontribusi masa lalu itu ketika kontribusi saat masa lalu, apa yang udah lu lakuin di masa lalu, dan itu berdampak buat lu dan orang lain, dan itu ngebentuk lu sekarang. Itu yang pertama, masa lalu. Berdampak buat lu, orang lain, dan ngebentuk diri lu sekarang. Oke? Sekarang kita ke kontribusi masa ini, saat ini. Apa yang lu lakuin sekarang, apa yang lu lakuin sekarang, berdampak sama lu dan masyarakat sekarang, dan itu ngebentuk lu untuk ngelakuin sesuatu di masa depan. Nah, mulai ribet nih, nambah variabelnya. Gue ulangi ya. Kontribusi saat ini tuh apa yang lu lakuin sekarang berdampak sama lu dan orang lain di saat ini
ya, dan ngebentuk elu untuk ngelakuin sesuatu di masa depan. Oke? Nah, sekarang itu yang kedua. Terakhir yang ketiga, kontribusi masa depan. Kontribusi masa depan itu adalah apa yang udah lu lakuin semuanya di masa lalu dan masa sekarang, akhirnya ngebuat lu pengen berkontribusi pada suatu bidang atau suatu hal yang lu fokus mau di situ dan lu fokus mau nyelesain suatu problem. Itu kontribusi di masa depan. Kontribusi di masa depan itu adalah lu pengen dari semua pengalaman lu, dari semua kontribusi yang udah lu lakuin, lu pengen ngelakuin sesuatu. Kontribusi masa depan, gue ulangi ya. Kontribusi masa depan itu dari semua pengalaman lu, dari semua yang udah lu lakuin, dan lu pengen ngelakuin sesuatu di masa depan. Karena lu ngelihat ini masalahnya tuh ini, gue harus dengan gue ngambil jurusan ini, gue harus ngelakuin ini. Dengan gue daftar beasiswa, dengan gue ngambil jurusan ini, dengan gue lanjut studi, gue harus melaksanain ini. Oke, itu masa depan. Mindsetnya, kontribusi masa depan, intinya dari semua pengalaman lu, hasil belajar lu, dari kontribusi semuanya yang udah lakuin di masa lalu, sampai sekarang, lu pengen ngelakuin sesuatu di masa depan. Bidang ini, fokus masalahnya ini, gue pengen nyelesain ini. Gitu. Dan ingat, gue kemarin dapet sharing sama seseorang. Kontribusi itu nggak boleh personal base. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya 10 tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun ke depan, jangka panjang. Saya pengen menjadi seorang dosen di bidang biologi molekuler. Itu namanya personal base. Saya pengen mendirikan sebuah lembaga sebuah lembaga lingkungan yang bekerja sama dengan perusahaan. Itu namanya personal base. Kontribusi masa depan itu adalah harus nation base. Harus berbasis Indonesia. Lu pengen kontribusi apa? Misalnya, saya mau ya memberdayakan masyarakat di Kalimantan Timur untuk mengelola lahan gambut dan juga hutan mangrove menjadi ekowisata. Jadi fokusnya harus orang yang mau lu beri dampak apa. Harus kayak gitu. Jangan personal base. Kontribusi nggak boleh personal base nih. Kontribusi nggak boleh personal base. Harus nation base. Apa ya yang lu mau buat negara ini? Gitu. Lu tuh calon manusia unggul negara ini, negara lu akan kasih duit ke lu, apa yang bisa lu kasih buat negara ini? Dan ingat, akan ada sesi wawancara juri itu nantang lu. Buat tahu mental kontribusi lu tuh pasti akan ada. Jadi lu harus kuat. Kontribusi apa nih yang mau gue kasih buat negara gue? Bidang ilmu gue, pengalaman gue, apa yang bisa gue kasih? Ya. Jika ikut sayembara non-akademik tapi tidak ada sertifikat, apakah bisa cantumkan bukti lain? Bisa, kalau bisa screenshot ya, Zulfa ya. Dari Kalsel. Rodiah, Kak izin tanya, esainya ada maksimal berapa lembar nggak? Buka panduan 2024. Pertanyaan yang bisa dicek di panduan, guys. Jangan tanyain lagi di WhatsApp. Semuanya ada di panduan, ya. Lu coba baca panduan 2024. Gue kasih PR ya. Baca panduan 2024. Pasti akan ada jawaban. Kalau nggak maksimalin di 1000 kata, kan kalau nggak salah 1000 kata tuh nggak ada maksimal halaman. Minimal 1000 kata ya udah kerjain aja sampai. Pokoknya minimal 1000, maksimal 1500. Berapapun halamannya, ya berarti yang penting katanya bukan halamannya, gitu ya. Itu highlightnya. Terkait kontribusi ini, apakah harus relevan pada lingkup kontribusi atau rencana yang ingin diwujudkan di masa depan? Semisal kita punya cita-cita ingin memanfaatkan ilmu masa kuliah untuk kontribusi di masa depan kepada anak disabilitas. Maka kontribusi di masa lalu apakah harus relevan juga dengan rencana kita? Muhammad Farel Al-Fatir. Ini bagus pertanyaannya nih. Kontribusi masa lalu relevan nggak Kak di kontribusi masa depan? Ini gue bagi ya, kontribusi masa lalu. Kontribusi masa depan. Salah boy. Kontribusi saat ini. Kemudian kontribusi
masa depan. Sebenarnya apa sih yang dicari di kontribusi itu? Yang pertama, dia tuh bakalan nyari dampak. Lu harus tahu, aduh mak, harus tahu dampak lu di setiap jenis kontribusi itu apa. Dampak, ya, dampak. Kemudian habis itu apa lagi? Apa yang lu pelajari? Apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari? Terus, apa lagi? Apakah ini adalah hal baru yang lu pelajari dan ngebuat lu melakukan kontribusi di masa saat ini? Nah, nih, baca ya. Nah, kemudian, apakah hal yang lu lakuin itu hasil dari dampak di kontribusi masa lalu? Apakah dampak yang lu dapat bisa bermanfaat untuk lu di masa depan? Yang terakhir, apakah segala hal yang lu udah dapat akan menjadi alasan buat lu berdampak atau berkontribusi di masa depan? Nah, kalau kita ngebagi kontribusi jadi 3 nih, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita harus mikirin juga dampaknya apa aja. Kemudian apa yang udah kita pelajari. Nah, dari yang kita pelajari ini akan muncul pertanyaan lain. Yang pertama di masa lalu, apakah ini adalah hal baru yang lu pelajari dan ngebuat lu melakukan kontribusi? Setiap kontribusi yang lu lakuin, lu tuh harus setidaknya dapat skill atau kemampuan. Ini skill apa? Ini apa? Ini apa? Nah, kalau ini udah mulai ngomongin skill untuk kontribusi. Apa itu? Itu apa? Gitu. Jadi di setiap tahapan kontribusi lu harus selalu dapat hal baru gitu. Jadi meskipun sebenarnya bidangnya agak beda, nggak apa-apa. Bagus lebih oke. Relevan bidangnya selalu sama oke. Tapi kalau beda boleh nggak? Boleh. Tapi lu harus ingat, yang lu dapat di kontribusi masa lalu itu nge-enrich lu, nge-develop lu untuk ngelakuin kontribusi di masa sekarang. Yang lu dapat di masa lalu dan di masa sekarang, waduh saya nge-lag. Tidak. Gue nge-lag ya, guys. Halo. Ya, coba ya. Semoga nggak nge-lag. Nah, sampai mana tadi gue? Lupa lagi. Kontribusi di masa lalu yang lu dapat, misalnya, ya, yang lu dapat di masa lalu, ngedevelop lu nggak di masa sekarang? Kalau dapat, ya udah lanjut. Kemudian kontribusi di masa sekarang dan di masa lalu, itu udah nge-enrich lu belum? Udah memperbanyak kemampuan lu belum? Dan itu jadi alasan lu ngelakuin kontribusi di masa depan. Gitu. Jadi harus selalu ada hal baru, skill baru yang lu dapat di setiap kontribusi yang lu lakuin. Apapun, kalaupun jenisnya beda, nggak apa-apa. Tapi setidaknya banyak hal baru yang lu dapat, banyak hal baru yang lu pelajarin, banyak hal baru yang akhirnya itu ngedevelop lu menjadi manusia unggul. Kontribusi itu gini ya, jangan sampai lu hanya mengharap, gua udah ngelakuin A, B, C, D, tapi lu belajar apa coy? Apa yang udah lu dapet itu ngedevelop lu. Ini bukan hanya banyak hal aja yang udah lu lakuin. Gue tahu, semua orang tahu saingan lu tuh gini loh. Saingan lu tuh bakalan banyak yang kontribusinya lebih banyak, pasti banyak. Tapi pertanyaannya, mereka belajar nggak dari kontribusi itu? Apa yang udah dia dapat? Dan itu ngebentuk dia kayak gimana sih sebenarnya? Gitu ya. Kak, untuk kontribusi berupa upload jurnal Sinta, begitu bagaimana Kak? Nggak apa-apa, cantumin. Itu kan kontribusi di bidang ilmu namanya. Kak izin, Haura, Kak izin bertanya, apakah semua sertifikat yang kita upload harus dijelaskan dari MSI? Lagi-lagi enggak ya. Yang paling kontribusi aja. Gue udah jelasin tadi. Felicitas, Kak, kalau misal mention pernah jadi panitia atau juara lomba gitu, tapi nggak ada sertifnya, nggak gimana? Apakah tidak apa-apa? Usahakan ketemu sertif. Kalau nggak ketemu, kasih dokumentasinya. Nggak apa-apa ya. Mention aja. Ingat, mention yang paling menurut lu berdampak buat diri lu, kalaupun bisa buat orang lain. Tapi setidaknya buat diri lu dulu.
Kak, untuk pengganti sertip itu apa ya yang bisa diupload nanti? Soalnya ada beberapa kegiatan sertifikatnya nggak ada. Dokumentasi, pengumuman kalau lu lolos lomba, kalau lu jadi juara, cari di WA-nya, cari di Instagram mereka, cari di website mereka. Guys, kalau lu nggak lolos lomba, lu cari bukti, dokumentasikan, screenshot, ya bukti pengumumannya, semuanya, email, ataupun apapun yang ada nama lu di situ, ya, screenshot, foto, ya lakuin itu. Kak, semisal nih dengan siapa nih? Ren. Kak, semisal dengan pengalaman itu pula mengantarkan saya untuk memiliki sebuah mimpi dan cita-cita ya ini sebagai bagian dari Menteri Pemberdayaan di wilayah X saat ini. Apakah itu masuk nation base? Enggak, ini personal base ya masih Ren. Karena yang pengen masuk ke tim menteri itu lo, ya. Ini possible, lu langsung aja sampein kalau lu mau berkontribusi untuk wanita dan anak-anak di wilayah X dengan apa? Guys, lu kontribusinya harus konkret, bawa program. Kontribusi kasih program, bro. Kontribusi, dampak, dan program. Ide apa yang mau lu bawa? Jangan jangan kayak karena saya ingin berkontribusi kepada wanita dan anak-anak agar mendapatkan kesetaraan di wilayah ini. Programnya apa? Biar mereka setara, lu ngasih apa? Program, apakah lu mau ngasih program misalnya em, pemberdayaan misalnya pelatihan administratif publik, mereka harus bikin KTP, harus ada ijazah gitu misalnya, atau apa? Paling jelas kontribusi itu dengan ngadain program. Itu harus jelas. Kalau kayak gini masih ngambang nih, Ren. Felicitas. Ke apa Ika izin tanya, nation base itu apakah harus mencakup satu Indonesia? Enggak, enggak harus mencakup satu Indonesia ya. Maksud gue kayak gini, di lingkungan lu aja nggak apa-apa. Maksud gue dengan mungkin nggak usah nation base deh, nanti kalian malah malah misunderstanding. People base aja, people base. Jadi untuk masyarakat ya, untuk masyarakat. Di sekitar lu, di kecamatan, di komplek. Tapi ingat, harus impactful. Jangan bilang gue pengen ngelasain program cooking class, Kak. Buset, cooking class apaan, coy? Gitu kan. Programnya apa? Biar masyarakat lu tuh cerdas. Lu berkontribusi. Gitu. Guys, ingat kontribusi meskipun pada akhirnya yang penting kontribusinya itu harus apa namanya? It must be impactful first. Even though you will do it or not, pikirin itu nanti. Ya, smart dulu, terukur dulu. Dampak apa yang mau gue lakuin, kemudian penilaiannya ntar gimana, kemudian em, tahunnya berapa lama, siapa yang dapat manfaat. The first one is it must be clear first. Even though you will do it or not, doesn't matter. Ya, buat bikin esai kontribusi quite tricky, of course Anissa. Soalnya secara nggak sadar kadang kita bikin kontribusi yang maknanya tersiratnya tuh personal base. That's why you have to have mentor to make sure that you will make people-based essay. Itu bener banget. Susah banget untuk ngelihat kayak bikin essay, gue pengen bikin essay people-based. Tapi jadinya personal base. Itu emang sulit. Gue sepakat. Punya mentor. Kalau skripsi bisa dimasukin ke ini nggak? Essay. Ini kontribusinya apa kira-kira? Iya, betul nih Fadil. Karena semua orang skripsi. Yang bedanya apa gitu? Semua orang skripsi gitu kan. Jangan masukin skripsinya, tapi mungkin pas lu bikin skripsi, lu ada ngelakuin sesuatu, treatment penelitian di suatu kecamatan atau kampung yang itu ngubah habit mereka. Nah, lu bisa pakai itu, ready. Kak, mau ceritakan publikasi jurnal. Pertanyaannya dari publikasi jurnal, hal apa yang udah lu lakuin? Jangan ceritain lu udah publikasi, tapi yang lu ceritain gini, Intan ya. Kak, kalau mau menceritakan publikasi, tapi jurnalnya masih diproses review dan belum dipublis karena menunggu timeline jurnal yang apa perlu ini. Jangan ceritain lu lagi publikasi esai dan lagi nunggu review, tapi ceritain tahapan sebelumnya.
ketika lu ngelakuin riset, apa yang lu pelajari, ketika lu nge-treatment masyarakat, apa yang lu lakuin, apa yang mereka dapat, apa yang mereka pelajari, perubahan apa yang terjadi. Jangan highlight di, jangan highlight hanya, lu boleh ceritain awalnya. Saat ini saya sedang mempublikasikan artikel ini ya. Pada artikel ini banyak pengalaman yang saya dapat, dampak yang sudah saya lakukan. Kami memberikan treatment kepada salah satu masyarakat berupa treatment X. Pada mulanya mereka seperti ini, tapi setelah itu mereka ya mengalami perubahan dan menjadi seperti ini. Ceritain mekanisme, prosesnya yang lu ceritain ya. Bukan yang lu ceritain itu adalah publikasinya gitu. Saya pernah mendengar, Zafir, bahwa karya atau kontribusi yang akan kita lakukan di masa depan sebaiknya relevan dengan program studi yang diambil. Pertanyaannya, apakah kontribusi yang akan kita lakukan karena kita melalui program studi itu atau program studi yang kita pilih karena kontribusi yang kita lakukan? Bagus nih pertanyaannya dari Zafir nih. Kontribusi yang akan kita lakukan karena kita memilih program studi tertentu atau program studi yang kita pilih karena kontribusi yang kita lakukan. Kita milih mau belok kanan apa kiri karena apa ya? Karena kita mau menuju sesuatu, kita pilih kanan atau kiri, atau kita udah ngelakuin sesuatu, akhirnya kita pilih kanan. Nah, naik motor kan kayak gitu ya. Kita naik motor. Kita naik motor mau belok kanan atau kiri, itu apakah karena kita udah punya tujuan, akhirnya kita belok kanan, atau apakah kita belok kanan karena kita udah ngelakuin sesuatu, akhirnya kita belok kanan. Maksudnya gini, lu memilih tujuan atau lu memilih apa nih sebenarnya? Kalau menurut gue ya, kalau ditanya nih, kontribusi yang akan kita lakukan karena kita memilih program studi tertentu atau program studi yang kita pilih karena kontribusi yang akan kita lakukan. Gimana sih pertanyaannya nih? Kontribusi yang akan kita lakukan karena kita memilih program studi tertentu atau program studi. Kalau gue sih, ini based on aja ya. Bisa keduanya. Depends on your condition sebenarnya. Lu tiba-tiba terjebak dalam pendidikan matematika gitu kan. Ya mau nggak mau lu cari highlight yang kaitannya education. Kontribusi apa yang mau lu lakuin. Tapi misalnya karena lu udah jelas apa yang mau lu kontribusiin, ya. Akhirnya misalnya nih sebelum masuk kuliah lu udah jelas lu mau kontribusi apa, akhirnya lu ambil jurusan itu gitu. Bisa juga. Kayaknya pertanyaan Zafir ini depends on conditions. Kalau gue akan pilih program studi yang aku pilih itu relevan sama kontribusi yang mau aku lakuin. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa kayak gitu. Dia terjebak suatu jurusan, tapi dia mencoba mencintai jurusan itu. Akhirnya dia coba nyari. Nah, Atifa udah senyum-senyum. Mungkin salah jurusan nih Atifa nih lu ya. Jadi apa namanya? Jadi ketika lo apa namanya? Ketika lu terjebak terhadap jurusan kan ya, berarti lu mencoba merelevansikan jurusan apa kontribusi lu gitu. Nggak apa-apa. Depends on condition. Nggak ada yang benar tapi lagi-lagi balik ke nggak ada yang salah tapi balik ke kondisi lu ya. Gitu. Fadil, kalau kontribusinya nggak cuma satu dan nggak sejenis seperti membantu adik tingkat beberapa orang untuk menulis lomba esai dan KTI. Kemudian pengabdian ke desa mengenai teknik fotografi untuk UMKM, digital marketing, mengajar lingkungan dan apakah amankah atau satu jenis? Kalau menurut gue, kalau ada yang relevan, yang pertama pilih yang relevan dulu. Sampai dengan kontribusi lu di masa depan. Kalau nggak ada, yang kedua, lu bisa pilih mana kontribusi yang paling impactful buat lu dan masyarakat. Kalau misalnya itu masih bingung, yang ketiga, mana kontribusi yang bisa diukur. Yang pertama, relevansi. Kedua, impactful. Ketiga, mana yang bisa lu ukur dari semua kontribusi lu. Nah, itu cara milih kontribusinya ya. Kalau gue kemarin waktu sama anak-anak yang latihan wawancara, gue bilang, "Em, kita cari satu deh. Mana yang paling lu impactful banget. Lu boleh ceritain banyak kontribusi di esai lu. Tapi ketika wawancara, nggak bisa semuanya lu sampein. Ya, guys, ya ingat ya. Ketika wawancara, nggak semua hal, semua kontribusi. Bahkan gini,
Gua berbuih-buih nyerita soal kontribusi masa lalu, saat ini, dan masa depan. Tapi kalau pada akhirnya nanti lu wawancara, nggak semuanya bisa lu ceritain. Kadang lu akan diminta cerita satu, waktu lu terbatas. Nah, satu itu yang benar-benar harus lu ceritain, yang paling berdampak ya buat semua hal. Pada akhirnya akan dilihat apa sih dampaknya, ya. Pada akhirnya bukan hanya relevansinya doang, tapi dampaknya. Meskipun lu beda jurusan, tapi lu ngelakuin itu, kenapa lu ngelakuin itu gitu kan? Dampaknya apa ya? Kak mau nanya, kalau dalam essay apakah kita boleh membawakan data untuk suatu masalah dan dari situ kita bisa bikin program yang dapat berkontribusi terhadap masalah tersebut dan bahkan memecahkan solusi dari permasalahan tersebut. Aurel, Givari, boleh banget lu bawa data, tapi ingat kadang-kadang emotional touch-nya, personal touch-nya dalam bikin essay jangan dihilangin ya. Lu harus bisa ngalamin masalah itu sendiri. Atau ada orang yang bercerita kepada lu sehingga lu ngelakuin sesuatu gitu. Aura, Kak izin bertanya apabila pernah mengikuti komunitas peduli lingkungan lalu kita membuat video ajakan untuk peduli terhadap lingkungan. Hal ini berbeda dengan tetapi konsep untuk berperan aktifnya sama ingin terapkan. Apakah bisa Kak? Ya bisa aja sih. Lu bawa video ajakan untuk peduli terhadap lingkungan. Cuma menyatakan itu berdampaknya kayak gimana misalnya. Zafir, saya pernah dengar, oh ini Zafir, udah tadi ya. Ren, aku prefer program studi yang kita pilih karena kontribusi yang akan kita lakukan, karena buat aku, nah itu karena Ren, nah, karena kita harusnya diri saja memilih sesuatu dengan tujuan yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Betul. Gue mau belok ke Monas, ya gue belok kanan, bukan belok kiri. Karena ke belok kiri ke GBK, bukan ke Monas. Gitu. Balik lagi, tapi ingat ya, in case itu bakalan balik lagi ke lu semuanya. Felicitas. Kak, kalau misal program kerjanya sebatas bantuan gitu boleh. Dalam artian misal saya di bidang teknik informatika. Lalu program kerja saya sebatas bantuan untuk masyarakat sekitar yang tertipu atau kesusahan dalam menggunakan teknologi. Jadi sebatas edukasi dan bantuan. Itu bukan bantuan, bro. Itu edukasi. Pengabdian, itu pengabdian. Lu ngajarin masyarakat yang dalam artian misalnya teknologinya belum bagus, belum paham, mohon maaf kata ya, kita dulu dibilang orang tua kita kayak gaptek gitu kan. Nah, lu tinggal bilang aja sih bahwa lu melakukan pengabdian, lu melakukan edukasi, itu bukan bantuan sebenarnya, yaitu edukasi ke masyarakat gitu. Bantuan itu kayak lu ngasih duit, lu ngebagiin sesuatu. Jangan meskipun tapi gini ya, bantuan itu ini tuh semua bergantung pada cara lu menulis, pada cara lu menceritakan. Gua pernah ngasih APK, gua pernah ngasih APD waktu COVID, dan gue ceritain di essay gue. Gue ngasih APD waktu COVID, bener-bener ngasih, itu bantuan, tapi gue nggak highlight di situ. Gue highlight di cerita bahwa untuk bisa nyediain 100 APD yang gue kasih di kota gue memanfaatkan jejaring gue tingkat nasional dengan BEM-BEM se-Indonesia, dan gue bekerja sama dengan Dr. Tirta Mandirahudi, which is influencer dan you semua tahu. Nah, gue kerjasama dengan dia, gue bilang, Mas, gue lagi hiring dana buat APD. Bisa nggak kita ngelakuin live? Nanti misalnya orang-orang yang mau donasi, hasil donasinya kita beliin APD, kita bagiin ke puskesmas. Nah, ceritainlah story-nya. Bukan ceritain lu bisa ngasih apa dan berapa banyak yang udah lu kasih. But tell the stories. How you can give something to others. Oke? Itu. Story-nya. Kadang memang oke, itu bantuan, tapi story-nya yang lu ceritain. Ceritanya apa di balik itu? Kenapa lu bisa ngebantu ini? Ceritanya apa, bro? Gitu. Gracia. Kak, saya pernah dengar dari teman yang lolos BU kalau mau tulis kontribusi perlu yang realistis. Apakah kontribusi atau program yang nantinya akan ditulis benar-benar harus sangat realistis atau memungkinkan untuk direalisasikan atau gimana, Kak? Karena menurut saya program itu cukup tricky apabila banyak yang perlu dianalisis untuk mendapat solusi yang tepat sasaran. Betul. Paling enggak mungkin untuk dilaksanakan dulu. Oke? Setidaknya kita tahu sesuatu mungkin untuk dilaksanakan gimana, Kak? Pengalaman. Pengalaman dan apa yang mau lo lakuin. Gue kasih case aja deh, contoh ya. Misalnya nih guys, gue itu em, di esai gue pengen bikin lembaga konsultan lingkungan,
ya kerjasama dengan perusahaan migas. Yang gua lakuin agar ini menjadi, ini kan kelihatannya idealis ya, kelihatannya nggak realis lah. Gue masih mahasiswa coy, mau bikin kayak gini, misalnya. Nah kira-kira cara gua realisasiinnya gimana? Ya gua lihat dulu nih, jangka pendek gua apa. Pertama nih, pertama dulu masa lalu. Masa lalu itu input dari dulu sampai sekarang. Kemudian kontribusi masa depan gua bagi menjadi kontribusi jangka pendek. Ini kan jangka jangka pendek dan jangka menengah. Nah, lembaga konsultan ini kan jangka panjang ya. Ini goals akhirnya gitu kan. Nah, gue harus ngelis dulu masa lalu gue. Apa yang udah gue pelajari. Apa yang gue pelajari. Apa yang udah gue lakuin. Kemudian apa yang gue miliki sekarang. Nah, baru masuk ke kontribusi jangka pendek 1 sampai 2 tahun. Apa yang mau gue lakuin. Dan hal itu akan bermanfaat buat gue mencapai tujuan utama gua, which is jangka panjang. Nah, kemudian kalau yang ini juga sama, apa yang mau gua lakuin, tapi lebih upgrade dari jangka pendek. Dan itu bakalan bermanfaat buat masa depan gua dan mencapai rencana jangka panjang gua. Nah, kayak gini guys. Gua lihat ini. Jadi yang pertama, kalau kalian misalnya tadi pertanyaannya Gracia ya, em, apakah idealis atau realistis? Of course realistis, tapi memungkinkan. Agar dia jadi realistis gimana sih? Ya lu harus liatin input lu dulu. Makanya ini nanti ada di inti esai nih, di paragraf 3 atau 4 atau 5 lu sampein. Apa yang udah lu pelajari dari semua hal yang udah lu lakuin, apa yang udah lu lakuin, apa yang lu udah miliki sehingga lu possible untuk bikin lembaga konsultan lingkungan. Kemudian lu ceritain di jangka pendek lu apa yang mau lu capai. Kenapa lu capai itu? Misalnya gue pengen bikin lembaga konsultan lingkungan, gue mau gabung sama yang namanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Di sini gue pengen ikut ini biar gue tahu kira-kira gimana sih negara ini mengelola dana lingkungan, dialirinnya kemana. Nah, gimana cara dia ngolahnya, dapat dananya dari mana, gitu. Kalau jangka menengah, gue ngambilnya ya gue bilang aja, enggak, kebalik. Yang jangka menengah gue ke BPDLH, yang jangka pendek gue ke ini nih. Dulu gue kerja ya, balik kerja di kantor lama, kantor konsultan lingkungan gue yang lama. Nah, di sini ya, gue balik lagi. Untuk apa? Gue balik lagi untuk memperdalam ilmu gue sebelum bikin lembaga konsultan punya gue sendiri. Nah, tapi sebelum gue bikin lembaga konsultan punya gue pengen kerja dulu di pemerintah. Karena nanti kaitannya ketika gue masuk ke konsultan lingkungan, ya kaitannya dengan kebijakan. Gue harus belajar gimana pemerintah ini bikin kebijakan. Gue harus belajar gimana pemerintah ini ngelihat masyarakat. Gimana pemerintah ini berpihak pada masyarakat ataupun berpihak pada lingkungan alam itu sendiri. Nah, ini yang gue lakuin. Jadi ini jangka pendek lu harus bisa kontribusi ke jangka menengah lu. Harus upgrade. Dan nanti jangka menengah lu yang akan kontribusi ke jangka panjang lu. Jadi lu dapat apa di sini, lu dapat apa di jangka menengah, baru dua-duanya nanti digabung, akhirnya lu ke jangka panjang, tujuan utama lu. Awalnya nggak realistis, tapi it's possible to be done ketika lu bisa jelasin jangka pendek dan jangka menengah. Oke, itu ya hari ini itu dulu. Ini jadwalnya jangan lupa. Kalian ntar dikasih absen. Nah, di absen itu usahain absen aja, screenshotnya ditampilin. Jangan lupa juga untuk screenshot hasil share di story kalian. Kemudian juga kelasnya ntar diikutin aja kalau ada latihan dan sebagainya. Kalau nggak bisa datang, confirm di grup tetap. Kemudian juga confirm di
di meskipun lu nggak datang tetap isi form absen ya. Karena yang nggak hadir juga bakalan di absen dari hasil udah nonton rekaman apa belum. Kalau belum ada rekamannya ya ditunggu aja. Kemudian mau reminder juga, kemarin kayaknya udah pada ngisi form konfirmasi ya. Berarti ya udah tahu kalau di bootcamp ini kita ada teman-teman di Jaru Pay Later ya. Dalam artian pay after success. Jadi lu jangan berpikir bahwa gini, wah ini yang diambil banyak banget. Enggak ya, teman-teman yang ada di sini aja itu karena alumni-alumni sebelumnya. Mereka juga sama, mereka pay after success. Mereka menunaskan investasi mereka setelah mereka apa namanya? Mereka selesai di UASA. Mereka udah selesai di UASA, mereka udah esai, udah wawancara. Akhirnya kita masih bisa ngelasain program ini di tahun ini. Kita kan dari UASA juga harus ada untuk mentor dan sebagainya, online dan sebagainya. Nah, itu kita gunain ya dari investasi di pendidikan, dari cutting-cutting lu sebelumnya, gitu ya. Jadi teman-teman kita maksimalin buat dapat kelas TOEFL Grammar, esai, administrasi beasiswa, dan persiapan UKBI. Kemudian ini ya akses penuh ke seluruh program bootcamp. Kalau kita ada webinar, teman-teman nggak perlu daftar. Nanti kita share linknya ke grup ya. Kemudian kelas intensif ya. Baru nanti jalur tanpa seleksi ini nggak, malah teman-teman nggak dapat 4 kelas. Jadinya nggak dapat 4 kelas, coy. Lu dapat berapa kelas nih sebenarnya ya? Tinggal dikurangin aja ya. 28 dikurang 1. Nah, lu dapat 27 kelas ya ternyata. Kalau lu rajin belajar, grup komunitas, feedback personal, mentoring langsung, materi juga, sertifikat akhir di program. Kita mau ngingetin teman-teman nanti bakalan ada kontribusi investasi 0,9% dari total beasiswa, berarti dari total UKT, dari total uang buku, dan dari total biaya hidup. Gitu ya. Nah, ini nanti em, di akhir aja ketika teman-teman udah jadi awardee dipikirinnya. Sekarang kita fokus dulu gimana caranya lu semua bisa jadi awardee. Nah, nanti dari 0,9% ini kita akan gunakan untuk ngadain lagi bootcamp kayak gini di tahun depan. Jadi diputer lagi. Ini buat adik-adik teman-teman, jadi dia juga bisa ngelakuin lagi dan ngemaksimalin lagi. Oke. Oke deh. Sampai situ kemudian ini apa nih kok masih ada yang ngechat? Oke, overwhelming ya. Ntar ditonton lagi aja rekamannya ya guys ya. Sorry banget kalau agak overwhelming. Kemudian gue pengen bilang latihan itu penting, perfeksionis juga penting, tapi jangan terlalu perfeksionis banget sampai akhirnya, waduh udah bagus. Gue inget yang bilang lu cukup atau enggak itu adalah tim Yuasa ataupun mentor lu besok. Lu nggak masalah, kita nggak masalah. Lu mau cari mentor dari luar ya terserah lu, tapi apa kesepakatan yang udah dengan kita ya dengan kita gitu. Nah jadi ntar kalau ada pertanyaan langsung di grup aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung di grup guys, jangan PC karena PC kita slow respon. Langsung lu kirim aja semua pertanyaan di grup, kita akan jawab semua di grup, semuanya bisa baca. Kemudian jangan pernah bilang bahwa aku nggak punya kontribusi atau aku belum bisa untuk jadi awardee, tapi pikir bahwa gue lagi belajar. Gue harus belajar dan gue harus bisa. Nggak mau tahu di UASA kita punya prinsip harus bisa. Harus bisa, jangan ini penting. Jangan malas baca. Di UASA kita sangat mengharamkan malas baca. Jangan malas scroll, jangan malas mengebintangin pesan-pesan dari kakak-kakaknya kalau ada penting. Kita akan selalu kirim tips trik itu di grup, bukan dalam bentuk konten, tapi dalam bentuk chat. Tiba-tiba kita kirim gitu kan. Gua kepikiran apa nih, udah kirim gitu. Itu dibintangin semuanya, sehingga nanti ketika lu lagi bikin esai, lu bisa scroll down, scroll down, scroll down gitu ya. Ingat jadi orang yang gigih, visioner, tangguh juga ya. Kemudian selalu dipikir lagi kenapa lu harus jadi awardee. Oke, jangan lupa tadi PR dari Kak Yuna juga. Terus apa lagi yang harus gue sampaikan ya? Mentoring kita harus aktif, terbuka, disiplin, sama siap dikasih feedback. Guys, kalau lu dikasih revisi, langsung ganti, langsung ubah. Kalau bikin esai, usahain di Google Doc, ya. Jangan di yang lain. Bikinnya dari Google Doc sehingga nanti bisa auto edit kalau ada typo. Kemudian kalau teman-temannya nanya, kalian punya waktu, jawab. Ya, nggak apa-apa, saling bantu di grup. Ingat, we are one family, we are one team. Kita sama-sama punya mimpi buat jadi awardee.
Kalau lu ngandelin Yuasa aja berat guys. Harus bisa saling bantu. Di grup ada bingung pertanyaan, saling bantu, saling share informasi yang bermanfaat. Ikutin semua grup-grup BU, ikut semua webinar dari manapun gak masalah. Yang penting pada akhirnya saling bantu, saling tolong menolong. Kemudian agar bisa lu dapat manfaat dari sini, catat semua materinya, nggak hadir, nonton rekamannya, ya. Kalau nggak nonton rekamannya ya terserah lu. Baik lagi kepada lu, kita ada evaluasi. Banyak yang ngantri, banyak waiting list, banyak yang nggak lolos. Kalau misalnya lu nggak komitmen ya kita tinggal cut off, gitu ya. Karena banyak, kasihan teman-teman yang mau tapi ternyata kalian yang kita lolosin, gitu ya. Etika belajar dan komunikasi selama program ya di grup tadi ya. Mau PC saya boleh tapi agak slow respon. Maaf ya, di grup paling biar kebaca semua aja. Kemudian em, kalau udah berani di mentoring berarti udah berani sukses lebih cepat. Berani dapat revisi dan berani untuk ngikutin aturan. Jangan malas baca. Kalau gue sih sebenarnya lebih ke jangan malas baca aja sih. Kita bakalan share di grup, jangan malas baca. Kemudian minimal kasih jempol atau emoticon ya. Kalau ada info-info apapun itu kasih aja emoticon, gak apa-apa. Atau sip kak, atau ya gimana lah, selalu lah pokoknya gitu kan. Apalagi ya, hadir, tugas, timeline udah ada, evaluasi, evaluasi nanti ngejain soal sih per ini. Grup WA udah ada, aturan main di grup WA nggak ada aturan, ada pertanyaan kirim aja pokoknya. Siap, jangan share info apapun selain UASA ya. Kalau ada kendala, kalian kalau misalnya kendalanya urgent banget, boleh deh PC aku nggak apa-apa ya. Kalau urgent banget, kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak bisa disampaikan ke grup, ya sampein aja ke aku PC nggak apa-apa. Oke. Apalagi ya, oke deh, kayaknya nggak ada lagi. Intinya karena semuanya udah di sini, berarti kalian udah satu langkah lebih deket ya ke tujuan kalian. Ingat ikutin semua kelasnya, nggak banyak sih guys ini kelasnya. Kalian beruntung banget karena kalian dapat materi full di sini, bahkan sampai rencana studi. Banyak orang-orang yang nggak dapat gitu ya. Nah, nanti kalian juga udah langsung jalan tol ke kelas berikutnya. Jadi, maksimalin semua yang udah kalian dapat. Minta dari kakak-kakaknya apa yang bisa mereka kasih, mereka kasih. Ini ya meskipun Kak Aisyah, Kak Ulil itu, Kak Aisyah itu bukan mentor UKBI, ataupun Kak Siti Mas Pufa bukan mentor UKBI, kalian tuh boleh nanya, atau bukan mentor esai mereka. Kalian boleh nanya juga tentang esai atau pengalaman-pengalamannya. Selama masih ada waktu, tanya aja sama mereka, oke? Kemudian ada pertanyaan nggak? Kalau ada silahkan dah kirim ke grup guys. Iris Isran, apa ya kontribusi gua? Ya apa ya? Gua juga gak tahu. Tadi pikir-pikir dah ya santai aja dibawa tidur dulu, jangan dipikirin. Absensi ntar di-share ke grup. Yoi di grup guys. Apakah akan ada simulasi? Wawancara udah pasti one on one bro. Gak mungkin grup ya. Wawancara udah pasti one on one. Kita biasa kasih rekaman kita kirimin gitu. Tapi kita lebih kepada ini masih jauh woi jauh wawancara tapi apa eh ya oke lah gue suka semangatnya ya. Ntar wawancara one on one, ntar lu diminta rekam sendiri sama mentornya, jadi kita nggak ngerekamin, lu yang rekam sendiri aja ya kayak gitu, karena mentornya kan sehari bisa 20 atau 15 yang diwawancara ya, oke. Dan kalian biasanya 2 kali wawancaranya gitu. Izin kak, iya kak, kalau nanti kakak lulus ya betul kak Anissa, thank you udah dibantu. Iya, one on one. Kalau grup gini gimana kita wawancaranya guys? Nggak, itu pasti one on one. Ntar banyak mentornya. Minimal S2 dah yang ngebantuin kalian sesi wawancara nanti. Kayak gitu, ada lagi pertanyaan guys? Monggo. Jangan keluar grup. Kemudian apa lagi ya? Ini udah ya. Kalau udah bisa dikasih jempol ya. Ya, sip. Mantap. Yuhu. Kalau pusing selamat berpusing-pusing ria ya semuanya ya. Oke lah. Sip. Itu aja dari gue. Sorry kagak ada PPT apa segala. Lu buka aja spreadsheet. Lu catat ulang dari situ apa yang gue omongin. Ntar kaitan dengan rekamannya gue segera selesaiin ya. Di kelas besok jangan lupa Kak Aisyah, Kak Ulil, dia bakalan jadi pemateri. Mereka berdua alumni mentoring UASA. Kak Aisyah, muka gue macet woi.